Dar. Balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Nah, di konten kali ini gue bakal ngebahas tentang mixer digital yang udah ada di depan kalian. Ini adalah Allen & Heath SQ5. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, gue juga pernah ngebahas tentang mixer digital. Itu dari Allen & Heath juga, tapi serinya adalah QU32. Nah, untuk videonya ada di sini buat kalian yang belum nonton videonya. Nah, jadi untuk video kali ini, kita bakal sama-sama ngulik gimana sih caranya mixing file multitrack yang udah kita punya menggunakan mixer digital ini. Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, kita bakal ngebahas dulu tentang spesifikasi dan fitur yang ada di Allen & Heath SQ5 ini. Jadi langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini adalah bentuk dari mixer digital Allen & Heath SQ5. Yang pertama memang yang menjadi ciri khas dari mixer-mixer digital keluaran baru dari Allen & Heath, dia memiliki lampu-lampu yang warna-warni ada di bagian atas ini dengan layar yang cukup besar, ini sebesar 7 inci, dan di sini banyak kayak knob maupun fader dan button-button yang mendukung kalian saat menggunakan si mixer digital ini. Nah, mungkin yang paling penting sini kita bakalan cari tahu berapa sih input dan output dari mixer digital ini. Nah, kalau kalian lihat di bagian belakang di sini, ini adalah input outputnya ada di sini semua. Yang pertama di sini ada inputnya secara fisik ada 16 channel. Tetapi secara sistem DSP ini bisa mencapai 48 channel. Dengan penambahan rack yang bisa kalian koneksikan di sini sudah ada yang namanya S-Link. Jadi kalian bisa tambahin rack. Di situ rack seperti apa? Kalau kalian cek di websitenya allenandheath.com, kalian bisa lihat seperti rack seri-seri GX maupun DX. Pokoknya dia rack-rack yang punya Allen & Heath, dia bisa connect semua ke mixer digital SQ5 ini. Begitu pula dengan si outputnya. Secara fisik untuk outputnya sendiri dia memiliki 12 channel output. Tetapi dengan penambahan rack juga dia bisa maksimal sebanyak 48 input juga. Dan di sini spesialnya untuk outputnya, di sini ada output AS out. AS out itu adalah digital output yang dimana kalau misalkan kalian takut sama noise dari konektor maupun kabel, kalian bisa menggunakan AS out ini. Walaupun AS out ini cuma satu, tapi dia sudah stereo LR. Jadi ini suaranya no compression dan benar-benar bersih dan jernih, no noise banget lah pokoknya. Nah, kemudian di sini untuk koneksinya sendiri dia bisa menggunakan USB 2.0, nama lainnya adalah USB printer. Nah, di sini juga selain kalian bisa koneksikan ini ke rack Allen & Heath, dia juga ngasih port kosong di mana kalian bisa masukin Dante, bisa masukin S-Link tambahan maupun plugin yang namanya Waves. Jadi kalian bisa masukkan di port kosong ini sesuai dengan kebutuhan kalian juga. Kemudian ada juga yang namanya ini adalah koneksi network. Koneksi network ini fungsinya adalah ini bisa dikoneksikan dengan iPad ya. Contohnya di sini udah gua koneksikan ke iPad yang dimana kalian bisa remote menggunakan iPad. Kalau misalkan kalian geser-geser di sini, ini pun dia bisa bergerak ya. Jadi ini sebagai remote iPad ini. Jadi mobilitasnya bisa dibilang tinggi banget. Kemudian untuk selanjutnya di sini sudah ada port foot switch juga kalau misalkan kalian membutuhkan untuk foot switch, dan sudah ada dedicated
input untuk talkback gitu ya. Dan dilihat secara fisik di sini, ini untuk sebelah kiri dan kanan dia metal, kemudian bagian atas juga metal, dan sebetulnya ini full metal semua ya, dari atas, bawah, kiri, kanan ini sudah menggunakan bahan metal, jadi durability-nya sudah terjamin. Dan sebenarnya untuk yang lain-lainnya nanti kita akan bahas di tutorialnya, jadi langsung aja. Jadi gimana sih caranya mixing file multitrack yang kita punya menggunakan mixer digital ini. Jadi pembahasannya nanti kita bakal ngulik bareng sama Mas Sound Engineer yang pernah kita undang juga di video sebelumnya. Jadi yuk langsung masuk ke tutorialnya. Oke, jadi kita ketemu lagi nih sama Mas Engineer. Jadi di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang gimana sih cara pengoperasian dari mixer digital itu. Dan sekarang di sini yang kita bahas adalah tentang tutorial mixing file multitrack yang kita punya dengan mixer Allen Heath SQ series. Jadi apakah memungkinkan? Ini kita langsung masuk ke pembahasannya dengan Mas Engineer. Silahkan Mas Engineer. Memungkinkan nggak sih kita mixing dengan mixer SQ Allen Heath SQ ini ya? SQ series ya, mau itu SQ5, SQ6 atau SQ7? Jawabannya memungkinkan sekali, apalagi kalau kita sudah punya file multitrack. Dan itu kalau kita sudah punya file multitrack, kita bisa langsung mixing di mixer ini tanpa perlu kita harus ke studio, harus kemana. Jadi sangat memungkinkan karena ada fitur di Allen Heath SQ ini untuk kita mixing multitracknya lewat USB bahkan. Jadi kita nggak perlu tambahan card apapun, kita bisa lewat USB yang ada di belakang mixer ini. Dia pakainya USB-B ya, jadi kayak USB printer. Nah, tutorial pertama yaitu kita pastinya harus colok USB ke laptop atau PC kita. Nah, untuk kita bisa connect, sekalipun dia sudah di-connect, tapi kita harus bisa kenal ini, si laptop atau PC harus bisa kenal mixer ini dengan cara kita bisa download drivernya lewat web Allen Heath. Jadi Allen Heath itu menyediakan driver untuk SQ, terutama kita kalau mau recording, bahkan mau playback juga untuk mixingnya, itu kita harus download drivernya. Teman-teman bisa langsung ke web allenheath.com, cari SQ series, lalu di kolom download bisa langsung download SQ driver. Oke, setelah terdownload semuanya, lalu diinstall, installnya pun juga gampang, langsung kita colok USB dan kita masuk ke pembahasan di sini cara kita mengaktifkannya. Oke, kita dalam hal ini kan mau mixing kan, jadi kita nanti akan set semua input channel yang di sini inputnya dari USB laptop atau PC kita. Lalu sebelumnya kita harus connect ke USB dulu. Masuk di setup, lalu ada di audio, tab audio. Di dalam tab audio itu dia ada USB. Kita pilih USB-B, bukan yang SQ drive. Dia ada dua. SQ drive ini kita kalau punya multitrack dan ada di USB, kita bisa di sini. Namun kalau kita ada di komputer atau PC, kita pakai USB-B. Lalu juga ada USB sample rate. USB sample rate di situ tertera 48. Ini tergantung dari file multitrack teman-teman ya. Jadi ketika recording filenya itu 48 kHz atau 96, kita bisa pilih nih. Oh, kalau filenya memang 96 ya kita pakai 96, tapi kalau filenya 48 kita pilih yang 48. Apa jadinya kalau kita filenya 48 tapi kita playbacknya di 96? Pasti akan ada sedikit gangguannya, jadi bisa suaranya nggak jelas atau suaranya ngaco. Jadi kita harus samain gitu.
Ini di sini kita punya filenya di file 48 kHz ya sample rate-nya. Jadi kita pilih yang ini. Oke, setelah itu kita keluar. Lalu kita harus patching input. Jadi inputnya ini semua patchingnya lewat USB. Jadi contoh, ada input. Ya, ini. Kebetulan kita sudah kasih nama di setiap channelnya. Jadi supaya kita sudah nggak kelamaan, kita udah ada namanya, ada kick, snare, drum, bass, dan lain sebagainya. Lalu kita juga sudah patching inputnya dari USB. Karena di sini ada banyak pilihan nih teman-teman. Ada dari lokal itu kalau yang ada di belakang mixer. S-Link ini kalau kita pakai rack-nya, dia bisa 4 rack. Ini 1, 2, 3, 4. Ada titik-titiknya ya, mungkin kalau kelihatan. Oke, lalu ada USB dan I/O port. I/O port ini bisa macam-macam, bisa dari Dante atau bisa juga dari Waves. Oke, dalam hal ini kita pembahasannya dari USB. Jadi semuanya kita bisa patch di sini. Kita coba lepas. Oke, ini kan kayak gini. Jadi nanti teman-teman bisa mau di patchingnya mau dari channel berapa, ini nanti dari sini semuanya. Oke, lanjut. Setelah itu pastinya siapkan laptop dan beserta software DAW-nya yang sudah diisi file multitrack yang kita punya. File multitrack yang kita punya sudah disiapkan di dalam DAW, lalu di DAW itu kita perlu setting juga. Kan tadi kita sudah download driver untuk SQ, kita di DAW harus pilih driver di SQ series karena mixer ini terdeteksi seperti audio interface. Bukan user interface ya, tapi audio interface. Jadi kita bisa pilih di DAW-nya. Mau DAW apapun ya, mau Logic, mau track live atau ya yang lain sebagainya lah. Teman-teman biasa pakai apa, kita bisa semua support untuk mixer ini. Lalu setelah patching di DAW-nya, kita udah tinggal play aja. Kita tinggal play. Oke, ini sudah playback semuanya dan kita Oke, jadi semuanya sudah masuk di sini. Kebetulan kita pakai cuma beberapa channel. Kita di sini pakai ya 10 channel. Kita juga ada yang 32 channel, beberapa file multi-track recording. Jadi kita di sini ada kick-nya, kita ada snare-nya, lalu ada drum. Jadi drumnya tadinya ada banyak, ada overhead, ride segala macam. Jadi kita simpelin, kita jadiin satu grup. Lalu ada bass, ada gitar, ada 2 gitar, ada piano, keyboard, lalu vokal dan backing vokalnya. Ya, ini kalau kita dengar ini backing vokalnya. Jadi ini file multitrack, kita benar-benar bisa mixing satu persatu track yang kita punya. Ini gitarnya. Ini bass. Ya, ini drum. Begitulah tutorial untuk mixing di Allen Heath SQ series. Kira-kira apakah ada pertanyaan, Pak? Oke, jadi itu ya, ternyata bisa nih kita
mixing langsung di mixer ya. Bisa. Di seri QU series ini. Q. Bukan QU series, SQ series. Kalau QU itu kita yang lalu bahasnya. Oke. Jadi bisa ya, ternyata kita mixing di mixer SQ series ini. Betul, bisa, dan sangat mudah sih tutorial ini. 1, 2, 3 tahap, asal semua sudah ada semua ya, sudah ready ya, driver kita punya, file multitrack kita punya. Harusnya sih nggak lama dan nggak jadi kendala yang berarti sih sebenarnya. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan nih, untuk yang mungkin belum paham cara pengoperasian dari mixer digital, kalian bisa langsung tonton di video kita sebelumnya bersama Mas Engineer juga, tentunya ada di video yang ada di sini nih. Dan langsung kita masuk ke pertanyaannya nih. Jadi kalau misalkan kita kan udah bahas tentang QU ya. Jadi sebelumnya kalau misalkan kita udah paham cara menggunakan si QU ini, tahu fitur-fiturnya, dan kita mau nih pegang si mixer SQ ini, ada nggak sih fitur-fitur yang memang di QU nggak ada tapi di SQ ini ada? Oh, oke. Jadi Allen Heath SQ series ini sebenarnya secara spesifikasi dia di atas dari QU. Nah, apa sih yang membedakan? Pastinya DSP engine-nya. Karena kalau dari QU itu dia maksimal 32, atau kalau beserta dengan stereo inputnya maksimal mungkin 40. Tapi kalau di Allen Heath ini dia 48, bahkan bisa up to sampai 50 something lah itu. Gitu. Jadi 48 itu benar-benar 48 channel, lalu belum lagi kalau ada efeknya segala macam, ada stereo inputnya. Jadi mixer ini lebih secara spesifikasi lebih tinggi dari QU series. Bahkan ada beberapa fitur-fitur yang mungkin QU nggak ada ya. Jadi contoh, kita coba masuk ke setup, di utility. Dia ada add-on, jadi ada tambahan, jadi kayak plugin ya dia ya. Jadi plugin internalnya dia sudah disediakan, jadi kayak ada tube preamp, ini untuk preamp-nya, kompresornya dia ada beberapa pilihan juga, dan ini yang premium ya. Ada opto, ada 16T, 16 view, peak limiter, lalu juga ada mighty, key EQ pun dia juga ada banyak, dan yang paling menarik ini ada multi band kompresor juga di Acer, Echo, itu kan Hypabass. Jadi banyak fitur yang ada di sini, yang dimana QU itu nggak ada penambahan add-on seperti ini. Oh iya, sebelumnya add-on ini juga berbayar. Jadi untuk kita bisa menggunakan add-on ini, kita pastinya akan ada tambahan untuk tersendiri. Makanya dari Allen Heath dia sudah disediakan. Cuman ketika kita mau mengaktifkan, ya kita harus memasukkan enter add-on key. Jadi ada kodenya sih. Jadi ketika kita beli dari pabrik, bahkan itu bisa online juga, itu kita bisa langsung masukin ke sini sih. Itu nanti dengan kita masukkan serial number alat ini, kita daftarin, kita sudah bisa pakai add-on yang ada, dan ini premium kelasnya add-onnya, plugin-pluginnya gitu. Berarti cukup banyak ya fitur-fitur yang cukup mumpuni ya kalau ini ya. Jadi secara kelas ini memang beda kelas ya dengan QU ya? Beda kelas, betul. Dan memang secara preamp, secara DSP di dalamnya sudah beda sih dia. Jadi misalkan memang kita udah terbiasa ya pakai mixer digital, atau contohnya salah satunya adalah QU. Oke. Kemudian kita pengen nih menggunakan si SQ ini, atau kita ditugaskan menggunakan SQ ini. Seberapa sulit sih kita beradaptasi lagi dengan mixer digital ini? Oke, kalau kita berbicara QU dan SQ, sebenarnya itu mereka di satu brand yang sama. Jadi dalam penggunaannya pun ini tidak terlalu jauh berbeda. Pasti akan beda ya, terutama di panel-panel instrumen ininya. Oh, untuk preampnya ada di situ, high pass filter, terus ada EQ-nya. Dia akan cuman beda di letak, tapi secara operasional akan sama. Begitu juga dengan mixer-mixer di luar brand Allen Heath. Ketika sudah biasa dengan mixer digital, masuk ke Allen Heath SQ ini pun juga tidak mengalami kesulitan yang berarti ya, dimana semuanya ini standar kita pakai, dan ini sangat umum dan
user friendly ya. Jadi interface-nya ini dia user friendly, gampang banget untuk kita kenal dan caranya, bahkan routing I/O-nya ini sangat mudah banget sih. Jadi nggak belajar pasti ada waktunya, cuman nggak terlalu lama untuk belajar mixer ini. Oke, jadi ya begitu ya teman-teman ya. Ternyata untuk si mixer Elenhead SQ series ini bisa dipakai untuk mixing file multitrack. Dan terima kasih banget nih Mas udah mau menjelaskan kepada teman-teman di Toko Sound ini, biar mereka juga sedikit bisa lebih paham tentang mixing menggunakan mixer SQ series ini secara langsung ya. Iya. Gitu. Jadi terima kasih banget ya, Ya, udah ya, datang dan sama-sama. menjelaskan ke teman-teman Oke, sekalian. kalaupun juga nanti teman-teman nanti juga boleh tinggalin komen kalau memang request untuk tutorial mixer ini, tipe ini, brand ini, boleh nanti mungkin bisa diketik di kolom komentar. Kita dengan tim Toko Sound mungkin akan mempertimbangkan, bahkan ya akan berikan channel-channel yang terbaik untuk kalian. Iya, boleh banget deh ya. Langsung aja, jangan ragu-ragu, jangan malu untuk tulis di kolom komentar. Ya. Jadi langsung aja nih, kita langsung masuk ke kesimpulan dari video ini. Jadi udah masuk ke kesimpulan dan ini adalah sesi terakhir untuk video kali ini. Jadi tadi kita udah lihat gimana sih mixer digital ini sangat mumpuni banget dipakai untuk mixing dan juga playback file multitrack yang kita punya. Selain itu, mixer digital ini bisa dipakai untuk live, studio recording, kemudian streaming, kemudian audio video installation, kemudian juga bisa dipakai untuk corporate audio maupun house of worship. Karena ini udah banyak banget orang memakai mixer ini dan cukup puas menggunakan mixer Elenhead SQ5 ini. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang pembahasan yang tadi kita udah bahas, ataupun kalian mau menyanggah pendapat yang tadi kita udah sampaikan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Ataupun kalian pengen request kita ngebahas apa juga boleh. Contohnya kalau misalkan kalian pengen kita ngebahas gimana sih cara men-setting audio untuk acara dangdutan atau mixing lagu DJ, kalian juga boleh langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini, share-share ke teman kalian. Siapa tahu teman kalian membutuhkan informasi tentang mixer digital ini. Jadi sekian untuk konten kali ini. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.